Ya, setelah sempat turun ke jalan dan melakukan aksi serentak mematikan aplikasi menuntut aturan tunjangan hari raya, akhirnya para pengemudi dan kurir online mendapat kepastian. Pemerintah menetapkan bonus hari raya sebesar 20% dari total pendapatan bersih bulanan dalam 12 bulan dengan persyaratan aktif dalam 1 tahun terakhir. Didampingi Menteri Ketenagakerjaan Yasser Lee, CEO Gojek Patrick Waluyo, dan CEO Grab Antony Tan, serta sejumlah perwakilan pengemudi ojek online. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan keputusan mengenai tunjangan hari raya untuk karyawan swasta, BUMN, dan BUMD. Prabowo menyebut THR paling lambat harus dibagikan 7 hari sebelum hari raya. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga mengumumkan soal bonus hari raya bagi pengemudi dan kurir online. Untuk itu, pemerintah menghimbau kepada seluruh perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberi bonus hari raya kepada pengemudi dan kurir online dalam bentuk uang tunai dengan mempertimbangkan keaktifan kerja. Untuk besaran dan mekanisme pemberian bonus hari raya ini kita serahkan dengan nanti akan dirundingkan dan akan disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan melalui surat edaran. Terkait pemberian bonus hari raya bagi pengemudi ojek online dan kurir online, pemerintah menetapkan sebesar 20% dari total pendapatan bersih bulanan dalam 12 bulan. Dengan persyaratan aktif dalam 1 tahun terakhir. Sedangkan bagi mereka yang tidak memenuhi syarat, bonus hari raya diberikan sesuai dengan kemampuan aplikator masing-masing. Bagi pengemudi dan kurir online yang produktif dan berkinerja baik, bonus hari raya keagamaan diberikan secara proporsional sesuai kinerja dalam bentuk uang tunai dengan perhitungan sebesar 20% dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir. Bagi pengemudi dan kurir online di luar kategori seperti yang dimaksudkan pada huruf A di atas, diberikan bonus hari raya keagamaan sesuai kemampuan perusahaan aplikasi. Sebelumnya, para pengemudi ojek online yang tergabung dalam Serikat Pekerja Angkutan Indonesia menggelar demo di depan Kementerian Ketenagakerjaan menuntut THR. Pengemudi ojol dari berbagai platform melakukan off-bid atau mematikan aplikasi secara serentak guna mendesak Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan aturan yang mewajibkan pemilik platform transportasi daring maupun kurir memberikan tunjangan hari raya kepada mitra pengemudi. Pasalnya pemberian THR bagi pengemudi ojol terbentur dengan aturan PKWTT. Pengemudi online dianggap tidak wajib mendapat THR lantaran hubungan kerjanya sebatas kemitraan dengan perusahaan aplikasi. Presiden Prabowo menginstruksikan aplikator ojek online untuk memberikan bonus hari raya ke pengemudi ojek online dan kurir online. Bagaimana pemantauannya oleh Kementerian Ketenagakerjaan? Berikut cuplikan wawancara Desvita Bionda bersama Menteri Ketenagakerjaan Yasser Lee. Ini kan baru di Lebaran tahun ini kemarin itu Presiden Prabowo juga sudah menyampaikan bahwa ada kebijakan di mana aplikatornya harus memberikan bonus hari raya nih Pak untuk pengemudi ojek online. Tentunya ini berbeda dengan tunjangan hari raya kan Pak ya. Ini bagaimana nih Pak regulasinya kalau boleh tahu? Ya, jadi sebenarnya kalau kacamatanya regulasi untuk pengemudi dan kurir online memang belum ada regulasi gitu ya. Tapi kan semangat kita kemarin sesuai arahan Pak Presiden juga sebenarnya kita ingin meningkatkan kesejahteraan siapapun itu. Dan kami dari Kementerian Ketenagakerjaan kita melihat ketika regulasi itu kemudian belum ada, maka tentu tidak semuanya harus dengan regulasi. Jadi kita ajak bicaralah gitu ya, mulai dari teman-teman pengusaha, aplikator. Ini sepertinya pendekatannya bukan regulasi tapi adalah kepedulian.
kepedulian. Ya, artinya terkait tentang apakah itu bonus, ya, apakah itu tunjangan sebelum hari raya, ini kan sudah menjadi budaya bangsa, ya. Ya, kita ingin mereka itu bahagia bersama keluarga pas hari raya dan seterusnya. Nah, terjadilah kemudian diskusi, ya, yang kita sebut dengan, kalau dalam bahasa hubungan industrial itu sebut dengan meaningful participation. Itu 3 bulan, Mbak Vita. Ya, itu rapatnya bisa, ya, saya sendiri 4 atau 5 kali, kemudian levelnya dirjen itu sekian kali. Kita juga dengar aspirasi dari teman-teman pengemudi dan kurir online. Ya, tentu mereka juga berharap mulai dari 1 bulan gaji lah, apalah dan seterusnya. Alhamdulillah sampai akhirnya sesuai dengan final call-nya itu dari Pak Presiden yang waktu konferensi pers di Istana, ya. Dan alhamdulillah, ya, disitulah saya sering mengatakan ke teman-teman pengusaha dan serikat pekerja, ya, kalau kita diskusi, insya Allah ada jalannya lah, begitu. Oke, jadi untuk besarannya sendiri nih Pak, kalau boleh tahu antara THR dan BHR ini apakah sama seperti? Iya, tentu beda, tentu beda. Jadi kalau THR kan sudah ada regulasi, gitu ya, sudah ada terkait dengan peraturan menakernya. Itu 1 bulan gaji, itu minimal, ya. Bahkan ada beberapa perusahaan yang sudah punya perjanjian kerja bersama bisa jadi lebih. Nah, kemarin memang namanya bukan THR karena tadi regulasinya belum ada, gitu ya, sehingga kita bersepakat lah namanya bonus hari raya. Dan memang itu kan waktunya juga mepet, ya. Ya, kami juga sadar dan kita beritahu teman-teman pengemudi dan kurir online bahwa ya ini kan sudah mendekati nih, ya, 1 bulan. Perusahaan kan perlu waktu mereka untuk menyiapkan cash flow dan seterusnya. Ya, kita carilah sampai titik temu untuk pengemudi dan kurir online yang berkinerja baik dan produktif itu 20%, ya, dari pendapatan bersih rata-rata dalam 1 tahun. Nah, itu artinya untuk setiap pengemudi ojek online itu mendapatkan nilai BHR yang berbeda-beda begitu ya Pak? Yes, harus. Karena memang tipikal pekerjaan, ya, digital begini memang fleksibilitas itu nomor 1. Jadi tidak mungkin kita membuat atau merekomendasikan atau menghimbau besaran bonus itu flat, gitu ya. Nah, bahkan dalam beberapa hal dalam klausul surat edaran kami itu, bagi mereka yang kemudian di luar kategori, ya, produktif dan bekerja baik, ya kita serahkan ke perusahaan. Karena beberapa kan mereka ada yang part time. Ya, part time itu bisa jadi narik, gitu ya, dalam 1 hari itu cuma 2 jam. Besoknya bisa jadi tidak. Asumsi kami, ya, bisa jadi mereka itu adalah part time dan mereka menerima THR dari tempat lain di mana dia bekerja. Oke. Nah, ini tadi terkait juga dengan pembicaraan antara Menaker juga dengan pihak aplikator bahwa ini akhirnya disebut dengan bonus hari raya. Yes. Yang artinya kan bonus itu tidak wajib sebenarnya, ya Pak. Kemudian bagaimana nih sebenarnya tanggapan dari aplikatornya sendiri? Iya, makanya kami melihatnya itu kan bukan masalah regulasi dan juga bukan masalah wajib apa enggak. Wartawan juga sering nanya kan, kalau nggak bayar bagaimana, begitu ya. Saya tidak melihat ke situ. Jadi tadi ini adalah masalah kepedulian, ini adalah masalah kebersamaan kita menjelang hari raya, dan sudah ada komitmen, gitu ya, komitmen bahwa ini akan diterapkan, gitu ya. Dan angka tadi besaran itu kan juga, ya, kita lahir dari sebuah komunikasi diskusi yang panjang. Jadi bisa saja misal jadi kan saya sebagai menteri menghimbau, ya sudah besarannya sekian persen sepihak, begitu ya. Tapi saya yakin kita tidak begitulah, gitu ya. Jadi lahir dari satu komitmen, lahir dari meaningful participation, diskusi, dan kita tunggu. Dan saya yakin insya Allah para aplikator, para pengusaha akan menunaikannya. Itu artinya tanggapan positif ya dari para aplikator begitu ya Pak? Iya, ya, dari tentu mereka berharap tidak, begitu ya. Tapi kan tadi kita sudah berangkat dari ini kepedulian dan seterusnya. Terakhir mereka komit, gitu ya. Dan menurut saya itu adalah sebuah
win-win-win solution ya. Bagi aplikator itu juga menunjukkan bahwa mereka itu peduli kok gitu ya. Ya. Sejauh Kemudian, ini ada pemantauan ya dari Kemenaker sendiri Pak terkait dengan pelaksanaannya Pak? Kita monitor ya. Kalau saya dengar di beberapa itu sudah mulai ada aplikatornya ngasih sinyal, kasih apa gitu ya. Tapi nanti besarannya kan memang sekali lagi itu kan domain dari masing-masing perusahaan ya. Tadi kan kita hanya mengawal dari kriteria tadi, gitu ya. Semoga aja. Dan kita juga udah sampaikan kepada teman-teman perwakilan pengemudi dan kurir, tolong juga difahami bahwa ini kan inisiatif yang pertama, gitu ya. Dan waktu kita juga mepet. Nah, dan mereka juga harus apresiasi, begitu ya. Ini kan sekian lama belum pernah ada nih, begitu ya. Betul. Nah, jadi ketika ini syukuri gitu ya, insya Allah tahun depan ketika waktunya lebih panjang ya saya katakan ya perusahaannya juga bisa menyiapkan dana lebih banyak gitu Mbak Vita. Ini artinya akan berkelanjutan ini Pak ya untuk tahun-tahun berikutnya? Harapan kita begitu. Amin ya, semoga ya Pak. Ya haruslah gitu ya. Di rumah kan Mbak Vita punya yang bantu di rumah kan nggak nunggu regulasi juga kan. Ini nggak ada nih regulasi siap kasih ya bantuan. Iya. Filosofisnya berbeda lah kita melihatnya itu. Ya, semoga ini menjadi pencerah bagi para pekerja informal begitu ya Pak ya. Insya Allah. Amin. Sekaligus kita menunjukkan bahwa bangsa kita itu kekeluargaannya ada. Ya, kita itu satu loh, bisa saling peduli, kerjasama, dan itulah yang sebenarnya ditunggu oleh masyarakat kan sebenarnya. Nah, ini kalau tadi kita bicara BHR, sekarang kita ingin bertanya terkait dengan tunjangan hari raya nih Pak, yang memang setiap tahunnya kan dari Kemenaker sendiri kan membuka posko pengaduan THR Pak. Yes. Nah, sejauh ini sudah berapa banyak ini aduan? Sebenarnya pengaduan posko itu dua sebenarnya. Yang pertama itu konsultasi, yang kedua pengaduan. Nah, konsultasi kalau saya cek tadi data udah ada 300-an sekian, gitu ya, untuk memastikan ini apa sih rumusnya, begitu ya. Kalau dia bekerja lebih dari 1 tahun kan lebih mudah ya. Ada yang berkurang, ini benar nggak saya dapat, gitu ya. Itu bisa mereka kontak, gitu ya, posko-posko THR kami. Kalau yang pengaduan belum, karena kan batasnya kan H-7 nih. Ya, kita tunggulah. Tapi kita berharap ya Lebaran ini harus kalau pesannya Pak Presiden kan Lebaran kita itu dengan aman, dengan nyaman, gitu ya. Dan kita yakin teman-teman dari industri itu ya akan support itu. Oke, tapi kalau dilihat-lihat nih yang sudah ada dari data Kemenaker sendiri sejauh ini, apakah lebih baik atau lebih buruk dibandingkan tahun sebelumnya Pak? Kira-kira. Optimis ya. Kita optimis. Baik ya. Oke, mungkin di sisi lain nih Pak, di tengah adanya kebijakan baru terkait dengan bonus hari raya yang akhirnya nih sebelum-sebelumnya belum dapat si pengemudi buat para pengemudi ojek online, kita juga mendengarkan berita yang kurang baik dari dunia ketenagakerjaan ya, di mana ada banyak belasan ribu karyawan terkena PHK begitu Pak. Terus dari Kemenaker sendiri ini sebenarnya apa yang terjadi? Iya, PHK itu kan multidimensi ya penyebabnya. Ya, mulai dari ketidakpastian ekonomi global, gitu ya. Ini tidak hanya di Indonesia. Ya, kalau kita lihat di Cina sendiri, gitu ya, bahkan di Amerika itu perusahaan yang memang dinamikanya memang begitu, gitu ya. Kan kalau bisnis kan memang begitu. Yang kedua ada isu terkait tentang daya saing dari industri dalam negeri kita. Kalau dilihat dari tingkat produktivitas kita memang rendah ya. Kita itu 10% di bawah rata-rata Asia misalnya. Ya, pertumbuhan produktivitas kita juga ya dikit naik 25% dalam 10 tahun terakhir dibandingkan Cina itu 2 kali lipat lebih begitu. Di daya saing ada isu juga masalah impor yang ilegal masuk ke pasar dalam negeri, kemudian membuat industri ya produk-produk dalam negeri kalah bersaing dan seterusnya ya. Nah, ada juga yang kemudian PHK akibat memang perusahaannya mengubah strategi. Dia melihat sekarang ya kami nggak fokus ke bisnis ini lagi, bisnis yang lain, atau dia pindah ke negara lain atau relokasi. Jadi memang banyak faktor Mbak, gitu ya. Faktor data kami memang menunjukkan
kalau kita bandingkan tahun lalu dengan tahun ini memang ada peningkatan sampai bulan Februari gitu ya. Sampai Februari. Dan ini sebenarnya kami di akhir tahun kita koordinasi dengan Menko Perekonomian, kita sudah menangkap ada sinyal gitu ya. Ini kan global ya, fenomena global. Makanya kita sudah antisipasi. Ya, antisipasi kita yang pertama itu keluar dengan PP nomor 6 tahun 2025. Jadi Pak Presiden mengeluarkan kebijakan bagaimana jaringan pengaman untuk mereka yang di PHK. Ini bukan berarti kita mengaminkan PHK ya, enggak. Ya, itu sebenarnya ya ada 4 benefit tuh Mbak Vita. Ya, yang sebelumnya itu hanya 45% selama 3 bulan, sekarang 60% ya itu jaminan kehilangan pekerjaan, 60% dari gaji selama 6 bulan. Gitu ya, selama 6 bulan. Nah, ini yang kemudian kita berharap mereka yang di PHK itu kemudian memiliki ya kesempatan untuk reskilling, untuk wirausaha dan seterusnya. Kemudian ada benefit yang lain di PP itu untuk mereka mendapatkan alokasi pelatihan sebesar 2,4 juta. Kemudian kemudahan dalam iuran yang sebelumnya itu batasnya itu kita buat ya batasnya 1 tahun itu relevan. Yang tadi 3 bulan jadi 6 bulan. Itu satu. Kemudian kita sadar terkait tentang daya saing itu ada 2. Yang pertama itu adalah terkait tentang mesin-mesin, maka Menko Perekonomian itu keluar dengan insentif permajaan mesin. Nah, kalau terkait dengan tenaga kerja di kami melihat ada isu memang terkait tentang produktivitas tenaga kerja, walaupun itu ya berapa persen lah begitu ya. Nah, jadi ini memang harus sinergi. Nah, ada terkait juga dengan banyak yang dikeluarkan di media itu kan terkait dengan Permendak 8. Nah, itu juga kita terus dorong ya dalam rapat-rapat di kementerian terbatas ya ini bisa nggak direview, ditinjau ulang dan seterusnya. Jadi ini dinamika yang memang kami sadari itu harus kita hadapi gitu ya. Dan nanti kita juga melihatnya harus case by case nanti gitu ya. Ada PHK yang kemudian menurut kami ini masih ya kita dengan persuasi ya harusnya ini jangan PHK dulu lah misalnya gitu ya. Ada yang memang kalau memang sudah ya ini kan sebenarnya dunia private kan sebenarnya begitu ya. Dunia private yang memang ya mereka punya keputusan, tinggal nanti kalau memang itu adalah langkah terakhir kita lihat nanti dalam hal pemenuhan hak-hak pekerja. Ya. Ya, jadi disitulah peran Kementerian Ketenagakerjaan. Itu ya, itu dia tadi Pak. Kalau bicara soal PHK kan ini tentunya tidak lepas dari kasus Sritex ya, yang saat ini lagi menjadi hot topic, yang kemarin juga paling besar yang kita lihat sampai dengan belasan ribu karyawan yang terdampak PHK. Kemudian sejauh ini seperti apa nih Pak dari Kemenaker sendiri untuk pemenuhan hak-hak yang tadi seperti disebutkan oleh Bapak sendiri? Makasih nih Mbak Vita ya. Jadi Sritex ini harus kita lihat PHK-nya karena pilot. Jadi ini beda kasus gitu ya. Jadi ketika pilot maka kemudian itu keputusan pengadilan maka akan di take over oleh kurator gitu ya. Jadi sesudah itu domainnya kurator sebenarnya. Pemerintah nggak bisa intervensi. Oke ya. Tadi juga sebenarnya nggak bisa intervensi juga, tapi kan karena PHK langsung masih bisa kita persuasi dan seterusnya gitu ya. Nah, kurator maka kemudian ini kan sudah terjadi sejak bulan November ya. Makanya pemerintah peduli gitu ya. Maka yang kita minta itu istilahnya going concern gitu ya. Tapi kita hanya mendorong, kita nggak bisa memaksa kurator. Going concern ini sekian belas ribu. Kami concern nih karena itu kan juga ke bawah-bawahnya banyak sehingga ya kurator juga mau bekerja sama dipertahankanlah produksi tetap sehingga tidak terjadi PHK. Sebenarnya kalaupun PHK langsung juga itu haknya kurator sebenarnya. Lanjut sampai akhirnya yang akhir Februari kemarin ya data kurator udah nggak bisa lagi gitu ya. Ya, ketika kemudian mereka ada kesulitan terkait tentang internal ya apakah cash flow dan macam-macam gitu ya PHK gitu ya. Nah, ketika PHK kami ingin memastikan sekarang
hak-hak mereka terpenuhi dulu, gitu ya. Ada klaim mereka terkait dengan JHT-nya, JKP-nya, gitu ya. Kita turunkan tim, ya, kami dari Kementerian Ketenagakerjaan dengan BPJS Ketenagakerjaan, ya, ada JHT. JHT itu jaminan hari tua, Mbak. Jadi tabungan mereka selama ini itu mereka bisa klaim. Kemudian JKP tadi, ya, yang 6 bulan 60% dari gaji. Kemudian kita siapkan juga akses pelatihan. Ya, yang menarik sebenarnya Sritex ini ternyata investor melihat bahwa dia masih punya nilai saing, gitu ya, karena memang ini kan perusahaan yang besar, gitu ya, pabriknya juga, ya, kalau kita lihat asetnya bagus, ternyata ada peluang untuk kemudian kurator, ini kurator sebenarnya domainnya, gitu ya. Ada peluang katanya untuk dipekerjakan kembali dengan skema seperti ini dan tentu itu kita sangat apresiasi. Oke, ini kan memang kebetulan yang karyawan terdampak ini mayoritas memang usianya di atas 35 tahun yang kemudian memang mungkin akan kesulitan jika untuk melamar pekerjaan di perusahaan baru begitu, Pak. Ini bagaimana pemerintah sendiri untuk hadir mengatasi masalah ini? Kami melihat ketika kurator menyampaikan ada peluang untuk rekrut kembali, selesai masalahnya. Ya. Apa kemudian menjamin seluruh karyawan itu akan yang terkena terdampak PHK ini mendapatkan pekerjaan? Kalau logikanya adalah asetnya akan tetap beroperasi dengan investor baru, harusnya bisa, ya. Bahkan ada benefit sebenarnya buat investor. Jadi dia tidak perlu merekrut orang baru yang harus diajar lagi, gitu, ya. Jadi ini kasus yang unik lah bagi saya melihat. Tapi itu akhirnya menggembirakan kita semua, ya. Kekhawatiran kita terkait belasan ribu dan seterusnya, mereka kan yang diperlu, ya, saya kemarin ke Sritex, ya, harapan mereka satu, klaim JHT, JKP lancar untuk kebutuhan Lebaran. Alhamdulillah kita hadir, pemerintah hadir, kita buat sekian desk, ya, ngantri langsung, itu Mbak Vita bisa bayangkan 9.000 bisa selesai. Dewan Pers mendorong polisi agar mengusut tuntas aksi teror yang diterima jurnalis Tempo. Tetaplah bersama kami di Sido Sore.